Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bertemu kembali dalam ibadah kaum muda pada saat ini. Dan Kak Lina berharap kalian semuanya tetap semangat mengikuti khotbah-khotbah dan ibadah-ibadah yang berlangsung setiap minggunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Hingga hari ini kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar kembali tentang kebenaran-Mu bersama-sama dengan kaum muda. Tuhan berkati kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuntunan Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judulnya pada saat ini adalah pernahkah Anda gagal? Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, setiap kita pernah gagal. Kira-kira di tempat ini atau di rumah, adakah teman-teman yang tidak pernah gagal? Coba angkat tangannya. Tidak ada ya, pasti setiap kita pernah gagal, mengalami kegagalan. Baik di bidang studi mungkin, baik mungkin di bidang pertemanan, baik di dalam segala hal mungkin kita pernah gagal menghadapi situasi kehidupan yang kita alami pada saat ini. Iya, setiap kita tidak terlepas dari namanya gagal ya. Mau itu gagalnya hal kecil, mau itu gagalnya tentang hal besar, tetapi yang namanya gagal ya tetap gagal. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajar kepada murid-murid supaya mereka senantiasa bergantung kepada Tuhan atau kembali bertobat ketika mereka mengalami kegagalan. Kita belajar dari Petrus. Petrus ini juga dikatakan, ya dia katakan gagal mengikut Tuhan. Gagal kenapa? Karena beberapa kali dia ya mengingkari janjinya kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus mengalami masa-masa yang sulit, ketika Tuhan Yesus akan disalibkan pada zaman itu. Tetapi ketika ayam berkokok, ya dia diingatkan kembali akan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dia mengingkari janjinya kepada Tuhan bahwa dia akan setia kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengalami derang, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, dia menghindar, dia menyesal, tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, setiap kita juga pernah mengalami yang namanya gagal. Alina juga pernah mengalami kegagalan. Tetapi bagaimana cara kita, ya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan itu? Apakah ketika kita gagal, kemudian kita akan stuck di tempat yang sama, kita tidak mau bangkit dari kegagalan itu? Tapi kita memilih, ya, memilih itu apa? Memilih untuk duduk, memilih untuk tidak bergerak, ya. Atau kita mau mengubah atau mengulang kembali apa yang sudah gagal, kita coba kembali dan coba kembali. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dulu masih SD ya, saya ingat sekali waktu masih SD ya, membaca itu tidaklah sesuatu yang gampang ya. Baca itu tidak sesuatu yang gampang, tetapi kita harus bolak-balik mengulang seperti anak TK. Ulang sampai akhirnya kita bisa membaca. Pasti kita juga gagal. Kita putus asa dulu, susahnya ya kan. Apalagi saya juga, Kalina juga sangat sulit untuk mengikuti matematika zaman itu. Waduh, sulit sekali untuk saya menghadapi waktu itu. Tetapi kita harus mencoba, ya kan? Kalau seandainya kita nggak mencoba dari kegagalan dulu itu tak bisa. Kita harus coba lagi, nggak bisa, kemarin nggak bisa, hari ini harus bisa. Kita harus berusaha untuk mencoba kembali sampai akhirnya kita bisa. Benar ya teman-teman yang dikasih Tuhan, semua pasti pernah mengalami yang seperti itu. Dari yang nggak bisa baca, dari yang nggak bisa menghitung. Teman-teman mengalami kegagalan nggak di sana? Banyak mengalami kegagalan, ya kan? Tetapi kita berusaha lagi, mencoba lagi sampai akhirnya kita boleh mendapatkan hasil yang baik. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam firman Tuhan pada saat ini di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Kalian akan bacakan untuk setiap kita, ya. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Kalian baca buat setiap kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dikatakan firman Tuhan, Dialah yang akan, ya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan
memberi tempat bagi kegagalan untuk menjadi guru yang terbaik ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita ya sebagai anak muda, kita ini cenderung ya menyembunyikan kegagalan ya, sebab kita tahu bahwa kegagalan itu yang dipandang sebagai aib ya, bukan sebagai guru ya. Nah, padahal ya kegagalan pun ya bisa mengajarkan seseorang untuk menjadi lebih baik ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kegagalan itu memberitahukan kita jalan untuk berhasil. Saya ingat dulu ya ketika Bu Yohanes itu bersaksi pada zaman itu, saya bilang, "Bu, kok bisa sih ibu pintar bikin kue?" Saya lihat di statusnya pada saat itu. "Kok bisa sih bikin kue ini, bikin ini, ibu pintar masak," gitu ya. Awalnya loh Mbak, coba-coba Mbak, saya belajar itu coba-coba. "Aduh Mbak, saya sudah tepung ini dan segala macam sudah saya buat." Kemudian gagal Mbak Lina. Aduh, untuk suami saya nggak tahu waktu itu gitu, saya sembunyikan, saya buang gitu ya. Nah, teman yang dikasih Tuhan itu perjuangan ya untuk kita mencoba sesuatu yang sesuatu yang baru ya kan, dibuang lagi ya kan, coba lagi ya kan, nggak berhasil lagi, buang lagi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik ya, tetapi kita gagal lagi. Mungkin kita udah berusaha lagi, tetapi kita gagal lagi. Ya, di setiap kehidupan kita ya, kita pasti mengalami kegagalan ya. Pasti kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan ya para muridnya ya akan peran dan fungsi Roh Kudus dalam kehidupan mereka ya, di dalam mengajar para murid pada saat itu. Karena Tuhan Yesus sudah tidak bisa mengajar di bumi karena Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, sehingga Tuhan Yesus memberikan ya Roh Kudus yang akan mengajar mereka ya. Sekalipun mereka gagal, tetapi mereka pasti bisa melewati itu sebab ada Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan, penghiburan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa kira-kira yang diajarkan oleh Roh Kudus ya? Roh Kudus dikatakan di ayat 26, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Teman-teman harus garis bawahi, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu yang baik, teman-teman yang dikasih Tuhan, bukan yang buruk. Ya, sehingga lewat kegagalan yang kita alami, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mengajar kita di dalam segala sesuatu, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita juga perlu tahu bahwa ternyata itu berarti kegagalan juga diberikan tempat, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, dari kegagalan inilah orang dapat memetik hikmah. Coba teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika Bu Yohanes tadi bikin kue nggak pernah gagal, bisa nggak belajar lagi? Tetapi lewat kegagalan itu, oh ternyata tadi aku bikin donat ya, lah kok nggak jadi kembang gitu kan? Kok nggak ngembang adonannya? Aku harus lakukan yang apa ya? Kok saya pakai pengembang ini kok nggak kembang gitu ya? Adonan ini nggak bisa jadi kue yang bagus gitu loh. Nah, dari kue inilah kita belajar ya, dari adonan yang tidak jadi ini kita belajar, oh iya aku harus pakai pengembang ini. Ternyata kalau pakai pengembang kue ini nggak bisa masuk, ternyata harus pakai ini. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kita banyak belajar di dalam kehidupan kita dari kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, kegagalan juga bisa membuat orang bertumbuh menjadi apa Kalina? Bertumbuh menjadi lebih matang, teman-teman yang dikasih Tuhan, bertumbuh menjadi lebih matang dan dewasa ya. Dewasa di dalam apa? Di dalam memandang dan menjalani kehidupan ini. Jadi kita tidak selalu kanak-kanak terus, tidak jadi kanak TK terus, tidak jadi anak SD terus, tetapi semakin hari kita semakin bertumbuh ya secara dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman hidup kita juga, sehingga kita terus menjadi anak-anak, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, juga paling tidak juga kegagalan ini juga mengajarkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Lah kalau kita nggak tahu gagal, kalau kita nggak pernah tahu gagal, bagaimana? Oh semuanya lancar, semuanya beres, semuanya lancar-lancar saja. Bagaimana cara kita untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan supaya kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta hikmat daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu mungkin kalau nggak salah saya hari Sabtu, kalau nggak salah saya
sharing-sharing dengan anak masih kelas 5 SD, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kemudian karena dia itu sering ya melakukan kesalahan-kesalahan ya kalau saya katakan kesalahan kecil sih sebenarnya, tetapi ternyata kesalahan kecil ini berdampak ke dalam kehidupannya sendiri. Saya suka kaget ya. Kemudian kan dia seringkali sudah melakukan yang terbaik sebenarnya dia katakan, tapi bolak-balik melakukan lagi kesalahan yang sama gitu ya, bolak-balik aku melakukan kesalahan yang sama. Nah suatu kali pikirannya diintimidasi oleh iblis. Kemudian bilang ini, waktu itu saya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saya waktu itu kaget sekali. Itu pas waktu itu saya naik motor bersama dengan dia, saya bonceng. Terus kemudian saya dengar, saya mau bunuh diri gitu loh. Karena saya nggak bisa mengatasi ini. Di rumah juga selalu bilang kamu tuh bodoh. Kamu kalau diingatkan nggak pernah ngerti. Pokoknya dicerewetin lah cerita. Cerewetnya mamanya ini membuat dia tuh semakin hari kok saya ini udah berusaha baik, tapi mamaku selalu menganggap itu nggak baik gitu ya. Ya ini juga pelajaran buat mama-mama ya, buat ibu-ibu ya, supaya ngerti apa yang dimaui anaknya gitu ya. Jangan terlalu banyak cerewet juga gitu ya. Nah, teman-teman kamu udah boleh juga bilang sama mama-mama, ya apa, jangan terlalu banyak cerewet ya. Nah, kita perlu komunikasi dengan baik dengan orang tua. Kemudian bilang, saya waktu itu saya mau bunuh diri. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, terus dia ini tertolong dengan TikTok ya, yang saat ini. Kemudian dia buka HP. Di HP-nya itu ada TikTok tentang Kristen, seperti buka bilang ini, hei kamu yang lagi galau hari ini, ya kan? Tahu nggak sih kalau bunuh diri itu tidak masuk surga tapi masuk neraka? Oh kaget dia pada saat itu. Kemudian akhirnya dia bilang ini, akhirnya saya mengambil, loh saya sadar ternyata kalau bunuh diri itu ternyata masuk neraka, dia bilang nggak masuk surga. Akhirnya saya sadar, saya berdoa sama Tuhan. Saya akhirnya nggak jadi bunuh diri. Saya menyadari ternyata itu tidak baik. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini masih anak kelas 5 SD. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kegagalan demi kegagalan kita alami, tetapi kita jangan sampai mengambil jalan pintas, teman-teman yang dikasih Tuhan. Mari kita mau belajar dari kehidupan Petrus yang dia mengalami kegagalan, tetapi dia bangkit kembali. Dia melihat, ya. Tangan Tuhan bekerja atas hidupnya. Dia bertobat dan dia melakukan tugasnya sebagai hamba Tuhan dalam hidup ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita tidak bisa menghindari namanya kegagalan, kecerobohan kadang di dalam hidup kita. Tetapi kembali kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita, ya. Kira-kira teman-teman yang dikasih Tuhan, siapa sih yang mengalami kegagalan, ya? Di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ya, kita boleh belajar pada saat ini dari Naomi, ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan mungkin pernah dengar Naomi ya, bagaimana dia mengalami kegagalan ya, bagaimana dia mengalami kegagalan ya. Jadi Naomi ini adalah seorang perempuan Israel ya yang pergi bersama keluarganya mengungsi dari kampungnya ya, dari kampung halamannya di Bethlehem menuju Moab ya, karena pada saat itu di Israel itu ada kelaparan ya, sehingga mereka pergi menuju Moab. Nah mereka berharap bahwa di Moab mereka akan hidup lebih baik. Nah kemudian Naomi ini pergi ke Moab bersama suaminya Elimelek ya, dan kedua anak laki-lakinya namanya Mahlon dan Kilion. Nah, Naomi sekeluarga mengungsi ya ke Moab untuk menghindari penderitaan ya di Israel pada saat itu. Tetapi ternyata ya penderitaan Naomi ya justru semakin bertambah di Moab ya, di mana suami Naomi ini meninggal ya, dan kemudian dia menjadi janda. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sangat tragis. Kemudian kedua anak dari Naomi ini ya menikah ya. Anak pertamanya menikah dengan Orpa, anak keduanya menikah dengan Ruth. Nah, kedua anak menantunya ini adalah anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan atau tidak menyembah kepada Tuhan Israel. Tetapi kedua anak Naomi itu pun kemudian kedua anak Naomi ini waktu itu meninggal, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tragis ya, udah suami meninggal ya, kemudian anak-anak meninggal, kedua anaknya meninggal, sangat tragis ya. Nah kemudian dia meminta kepada kedua menantunya ini, yaitu untuk kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing karena sudah nggak punya istri. Nah walau waktu itu dengan berat hati Orpa akhirnya tetap bersedia untuk pulang ke rumah orang tuanya, tetapi ternyata Ruth tidak bersikeras untuk mengikuti. Tetapi Ruth pada saat itu dia tidak mengikuti ya.
untuk bersama-sama dengan Rut mertuanya, untuk dia ikut pulang ke Israel untuk menyembah Tuhan. Ya, sungguh luar biasa ya imannya Rut ini ya, sehingga dia boleh ikut bersama Rut dan pulang ke Israel dan menyembah kepada Tuhan Israel. Nah, singkat cerita teman-teman yang dikasih Tuhan, akhirnya Naomi dan Rut ini pulang ke Israel. Ya, Naomi tetap tabah dalam menghadapi ya keterpurukan yang dialami pada saat itu. Naomi bukanlah tipe ya, Naomi bukanlah tipe perempuan yang putus asa, yang lemah ya, tetapi dia tetap bangkit ya dari keterpurukan yang dialami. Dia tidak kecewa kepada Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa ambil suamiku? Tuhan kenapa ambil anak-anakku? Dia tidak melakukan itu. Dia tidak kecewa kepada Tuhan ya. Sekalipun suami dan kedua anaknya meninggal ya, Naomi juga tidak fokus pada keterpurukannya pada saat itu. Bahkan dia justru berusaha membuat menantunya bahagia, yaitu Naomi berusaha mencarikan suami bagi menantunya Rut ya. Nah, ketika Rut akhirnya menikah dengan Boaz ya, Naomi pun mendapatkan cucu dari Rut ya, dan dia mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Nah, inilah yang menjadi penghiburan bagi Naomi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bahkan dari keturunan Rut dan Boaz inilah nanti lahir Yesus. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat endingnya luar biasa ya Kak Lin ya. Ya, betul. Luar biasa. Kemudian kita belajar lagi dari seorang yang luar biasa ya, siapa itu? Yafet ya. Mungkin teman-teman, siapa sih Yafet itu? Teman-teman sudah pernah dengar cerita tentang Yafet belum? Ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Yafet, Yefta, teman-teman, salah ya. Yefta maksud saya. Yefta ini ya, ketika saudara-saudara tirinya besar, mereka ini mengusir Yefta dari rumah mereka ya. Nah, kenapa? Karena kemudian akibatnya ia pun pergi ke tanah Tob, negeri Aram pada saat ini. Di sana ia menjadi kepala para perampok. Ya, kalau kita tahu cerita dari Yefta ini sebenarnya sangat tragis teman-teman yang dikasih Tuhan, di mana sebenarnya dia dari anak yang tidak sah ya dikatakan. Tetapi ketika bangsa Israel berperang dan bangsa Amon, para tua-tua Israel di Gilead, kampung halaman Yefta, meminta kepada Yefta untuk membantu mereka berperang melawan orang Amon. Nah, dan mereka berjanji bahwa jika mereka menang, mereka akan menjadikan Yefta sebagai pemimpin mereka tersebut. Nah, sekalipun Yefta sempat mempertanyakan sikap keluarga dan orang-orang sekampungnya yang pernah mengusirnya, namun Yefta tidak larut dalam masalah tersebut ya. Yefta tidak menyanyiakan kesempatan yang dia dapat ya. Setelah memastikan janji-janji para tua-tua Gilead pada zaman itu bahwa ia akan dijadikan mereka sebagai pemimpin ya, dan setelah masalah itu dibawa oleh Yefta ke hadapan Tuhan, Yefta pun menyetujui kesepakatan yang ditawarkan para tua-tua Gilead. Nah, mereka berangkat ke medan pertempuran bersama orang-orang Israel di Gilead dengan Yefta sebagai pemimpinnya, dan atas pertolongan Tuhan mereka pun menang. Ya, kita boleh baca itu di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 33 ya. Lalu Yefta menjadi hakim atas Israel. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, walaupun dia dianggap tidak benar ya, anak yang tidak sah, dianggap tidak anak yang tidak sah, kemudian diusir oleh kakak-kakaknya, tetapi dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar dari dua tokoh, yaitu Naomi dan Yefta. Nah, kira-kira teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi tujuan kita ya ketika mendengar firman itu? Apakah kita mau bangkit, menang ya, ataukah kita tetap gagal? Itu pilihannya di teman-teman sendiri mengambil keputusan. Sehingga teman-teman yang dikasih Tuhan, apapun persoalan kita, permasalahan kita yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, tetap fokus kepada Tuhan, tetap minta pimpinan dari Tuhan. Karena teman-teman yang dikasih Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menolong kita, mengajar kita, mendampingi kita untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Sehingga kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena dalam kondisi kehidupan kita ini, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan pengertian kita sendiri, tetapi kita butuh hikmat yang daripada Tuhan untuk membuka diri kita, belajar dari kegagalan demi kegagalan yang ada ya. Sehingga Kalina tadi katakan ya, bahwa kegagalan itu memberitahukan kepada kita jalan untuk berhasil. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita supaya kita bangkit dari kegagalan kita menuju keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan buat engkau dan saya.
Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di mana Tuhan sudah mengajar kami untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kami boleh Tuhan bangkit dari kegagalan kami menuju keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, dan kami minta pimpinan Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.